Salam sejahtera. Kami di sini akan mempresentasikan Capture 10 yang membahas tentang membuat pemosisian merek. Next. Kami selaku kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Alivia Salsa Maharani, yang kedua Brata Sembirin Apliansa, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Febra Widyananda. Next. Selanjutnya yaitu apa itu positioning dan apa itu tujuannya. Positioning adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan untuk menepati tempat khusus di benak target pasar. Tujuannya adalah untuk menempatkan merek di benak konsumen untuk memaksimalkan potensi manfaat bagi perusahaan. Penempatan merek yang baik membantu memandu strategi pemasaran dengan memperjelas esensi merek, mengidentifikasi tujuan yang membantu konsumen mencapai dan menunjukkan bagaimana melakukannya dengan cara yang unik. Setiap orang dalam organisasi harus memahami positioning merek dan menggunakannya sebagai konteks untuk membuat keputusan. Next. Selanjutnya yaitu mengapa penempatan merek yang baik dapat membantu strategi pemasaran. Alasannya karena untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara apa merek itu dan apa yang bisa terjadi. Salah satu hasil dari positioning adalah keberhasilan penciptaan proporsi nilai yang berfokus pada pelanggan. Alasan yang meyakinkan yaitu mengapa pasar sasaran harus membeli produk dan jasa. Proporsi nilai menangkap cara manfaat utama produk dan layanan memberikan nilai kepada pelanggan dengan memuaskan kebutuhan mereka. Next. Selanjutnya yaitu 3 cara memutuskan pemosisian. Yang pertama, memilih kerangka acuan dengan mengidentifikasi pasar sasaran dan persaingan yang relevan. Yang kedua, mengidentifikasi titik-titik paritas dan titik-titik perbedaan yang optimal dari asosiasi merek dengan kerangka acuan tersebut. Dan yang ketiga, menciptakan ringkasan mantra merek, positioning, dan esensi merek. Next. Selanjutnya yaitu kerangka acuan kompetitif mengidentifikasikan merek lain mana yang bersaing dengan merek, dan dengan demikian seharusnya menjadi fokus analisis persaingan. Keputusan tentang kerangka acuan kompetitif terkait erat dengan target keputusan pasar. Next. Selanjutnya yaitu apa itu positioning merek. Positioning merek adalah keanggotaan kategori produk atau rangkaian produk yang dengannya merek bersaing dan yang berfungsi sebagai pengganti dekat. Tampaknya tugas sederhana bagi perusahaan untuk mengidentifikasi pesaingnya. Contohnya PepsiCo. Tahu Dasani Coca-Cola adalah pesaing utama air minum dalam kemasan untuk merek Aquafina. Wells Fargo Tahu Bank of America adalah pesaing utama perbankan. Dan PetSmart.com mengetahui pesaing retail online utama untuk makanan hewan dan persediaannya adalah Petco.com. Next. Yang selanjutnya yaitu apa itu points of difference atau PODs. Adalah atribut atau manfaat yang konsumen sangat mengasosiasikan dengan merek, mengevaluasi secara positif, dan percaya bahwa mereka tidak dapat menemukan tingkat yang sama dengan pesaing merek. Next. Slide selanjutnya itu 3 kriteria menentukan apakah asosiasi merek benar-benar dapat berfungsi sebagai titik perbedaan.
Dan yang pertama yaitu diinginkan konsumen, dan yang kedua dapat disampaikan oleh perusahaan. Perusahaan harus memiliki sumber daya internal dan komitmen untuk secara layak dan secara menguntungkan menciptakan dan memelihara asosiasi merek di benak konsumen. Desain produk dan penawaran pemasaran harus mendukung asosiasi yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu membedakan dari pesaing. Konsumen harus melihat asosiasi merek sebagai sesuatu yang khas dan unggul dari pesaing yang relevan. Next. Slide selanjutnya, 3 kriteria kunci untuk mantra merek. Yang pertama yaitu berkomunikasi. Mantra merek yang baik harus menjelaskan apa yang unik tentang merek. Mungkin juga perlu menentukan kategori atau kategori bisnis untuk merek dan menetapkan batasan merek. Dan yang kedua, sederhanakan. Mantra merek yang efektif harus mudah diingat. Untuk itu, harus pendek, tajam, dan jelas. Dalam berarti. Dan yang ketiga, menginspirasi. Idealnya, mantra merek juga harus menonjolkan landasan yang bermakna secara pribadi dan relevan untuk karyawan sebanyak mungkin. Next. Slide selanjutnya yaitu menetapkan positioning merek. Setelah mereka menyusun strategi penentuan posisi merek, pemasar harus mengkomunikasikannya kepada semua orang di organisasi sehingga memandu kata-kata dan tindakan mereka. Salah satu skema bermanfaat yang dapat digunakan untuk melakukannya adalah penentuan posisi merek tepat sasaran atau memo pemasaran. Membangun posisi merek yang tepat sasaran menguraikan satu cara pemasar dapat secara formal mengekspresikan positioning merek tanpa melewatkan langkah apapun. Next. Selanjutnya yaitu ada 3 cara utama untuk menyampaikan keanggotaan kategori merek. Yang pertama, mengumumkan manfaat kategori. Untuk meyakinkan konsumen bahwa suatu merek akan memberikan alasan mendasar untuk menggunakan kategori, pemasar sering menggunakan manfaat untuk mengumumkan keanggotaan kategori. Dan yang kedua yaitu membandingkan dengan eksemplar. Merek-merek terkenal dan patut diperhatikan dalam suatu kategori juga dapat membantu sebuah merek menentukan keanggotaan kategorinya. Dan yang ketiga, mengandalkan deskriptor produk. Deskriptor produk yang mengikuti nama merek seringkali ringkas sarana untuk menyampaikan asal kategori. Next. Dan yang selanjutnya itu 3 variabel tingkat tinggi adalah 1. Pangsa pasar, yaitu pangsa pesaing dari pasar sasaran. Dan yang kedua, share of mind, persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing. Di menanggapi pernyataan, sebutkan perusahaan pertama yang terlintas dalam pikiran di industri ini. Dan yang ketiga, berbagi hati, persentase pelanggan yang menyebutkan nama pesaing. Menanggapi pernyataan, sebutkan perusahaan yang Anda inginkan untuk membeli produk. Ada hubungan yang menarik di antara ketiga ukuran ini. Menunjukkan mereka seperti yang tercatat untuk 3 pesaing hipotesis. Pesaing A menikmati pangsa pasar tertinggi tetapi tergelincir. Berbagi pikiran dan berbagi hati juga tergelincir, mungkin karena tidak memberikan ketersediaan dan teknis produknya baik. Pendampingan. Pesaing B terus mendapatkan pangsa pasar, mungkin karena strategi yang meningkatkan pangsa pikiran dan pangsa hati. Pesaing C tampaknya terjebak pada pangsa pasar, pikiran, dan hati yang rendah, mungkin karena miskin atribut produk dan pemasaran. Next. Selanjutnya, 5 elemen branding naratif. 1. Cerita merek dalam hal kata-kata dan metafora. Dan yang kedua, perjalanan konsumen atau cara konsumen terlibat dengan merek dari waktu ke waktu dan titik sentuh di mana mereka bersentuhan dengannya. Dan yang ketiga, visual bahasa atau ekspresi untuk merek. Dan yang keempat,
Cara narasi diekspresikan secara pengalaman atau merek melibatkan indera. Dan yang kelima, peran yang dimainkan merek dalam kehidupan konsumen. Berdasarkan sastra konvensi dan pengalaman merek, mereka juga menawarkan kerangka kerja. Berikut untuk kisah merek. Next. Slide selanjutnya yaitu berdasarkan sastra konvensi dan pengalaman merek, mereka juga menawarkan kerangka kerja berikut untuk kisah merek, yaitu yang pertama, pengaturan. Pengaturan ini berisi waktu, tempat, dan konteks. Yang kedua, pameran. Pameran ini yaitu berisi merek sebagai karakter, termasuk perannya dalam kehidupan audiens, hubungan, dan tanggung jawabnya, dan sejarah atau mitos penciptaannya. Dan yang ketiga, busur naratif. Busur naratif ini yaitu cara logika naratif terungkap dari waktu ke waktu, termasuk tindakan, pengalaman yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu bahasa. Bahasa ini berisikan suara autentikasi, metafora, simbol, tema, dan motif utama. Next. Selanjutnya yaitu 8 spesifikasi pedoman branding untuk usaha kecil. Next. Yang pertama yaitu fokus pada membangun satu atau dua merek yang kuat berdasarkan satu atau dua asosiasi utama. Dan yang kedua, dorong uji coba produk atau layanan dengan cara apapun yang memungkinkan. Salah satu caranya adalah dengan mendorong percobaan melalui pengambilan sampel, demonstrasi, atau cara apapun untuk melibatkan konsumen dengan merek. Yang ketiga, mengembangkan strategi digital yang kohesif untuk membuat merek lebih besar dan lebih baik. Yang keempat, ciptakan buzz dan komunitas merek yang setia. Yang kelima, mempekerjakan satu set elemen merek yang terintegrasi dengan baik. Yang keenam, memanfaatkan sebanyak mungkin asosiasi sekunder. Yang kedelapan, secara kreatif melakukan riset pemasaran berbiaya rendah. Next. Selanjutnya yaitu pesaing terdekat perusahaan adalah mereka yang mencari untuk memuaskan pelanggan dan kebutuhan yang sama dan membuat penawaran serupa. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan pesaing laten yang mungkin menawarkan cara baru atau berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Berbasis industri dan pasar analisis, keduanya membantu mengungkapkan pesaing. Next. Selanjutnya yaitu titik perbedaan. Titik perbedaan adalah asosiasi yang unik untuk merek yang juga dipegang teguh dan dievaluasi dengan baik oleh konsumen. Next. Selanjutnya adalah titik paritas. Titik paritas adalah asosiasi yang dipandang konsumen sebagai hal yang perlu ke penawaran produk yang sah dan kredibel dalam kategori tertentu. Next. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah perkataan mohon dimaafkan. Terima kasih.